Ngeten Mbak, kula pertama silaturahim panjenengan matur suwun sanget atas bantuan jenengan kula wingi sehingga pelaksanaan kegiatannya Pak Ganjar yang diwakili oleh Bu Atiko sangat baik, sangat meriah dan masyarakat sangat antusias. Kula selaku pemerakarsa, selaku yang minta dengan ngaturaken matur nuwun. Namun ada sisi lain yang tidak kami kehendaki mengenai video yang beredar itu. Dan itu kami sangat tidak memahami sekali. Makanya kula butuh klarifikasi dengan ya nopo dengan keberadaan video itu yang sangat merugikan di pihak kami. Matur nuwun Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Jumpa lagi bersama saya Lulu Sehan, tentunya masih di Putri Mojopahit dengan edukasi sederhana namun menggigit. Ya sahabat-sahabatku yang kucintai. Jujur saya kecewa dan saya mendapatkan sebuah kiriman video yang menurut saya hal inilah yang membuat saya harus mengungkapkan kekecewaan saya. Ya, martir. Gus Fuad menjadi martir oleh oknum yang diam-diam mempunyai kepentingan dan tanpa disadari justru merusak nama Gus Fuad Pleret. Apa buktinya? Dados ngaten Gus niki kesane live secara umum ya. Nggih, Pak. Kula Ki Ageng Bumisaya. Saya Ki Ageng Bumisaya. Yang nama asli saya adalah Haji Muhammad Joni Subagio. Saya pemilik dan pembina daripada Yayasan Bumisaya yang ada di Desa Bangunsari, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, yang kebetulan kemarin hari Rebo tanggal 24 Januari 2024 siang hari itu kami sengaja menyiapkan untuk kerawuan. Kami mengundang atas inisiatif diminta oleh sahabat saya Gus Duda agar tempat kami ditempati untuk konsolidasi sosialisasinya istrinya Pak Ganjar, Bu Hajah Siti Atikoh Ganjar Pranowo. Saya yang punya yayasan dan alhamdulillah dengan partisipasi kerjasama dengan semua pihak acara kemarin berjalan dengan baik, sempurna, insya Allah sukses atas itu Allah. Kemudian saya di Banyuwangi adalah Ketua Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Jadi saya ketuanya di Banyuwangi. Yang hadir dan membaiat saya langsung Panglima Tinggi Laskar Sabilillah Perjuangan Wali Songo Indonesia, yakni Dr. Kiai Haji Muhammad Subhanallah Abbas Buntet. Jadi Kiai Abbas yang rawuh langsung di tempat kami, yang membaiat kami. Jadi acara kemarin adalah tanggung jawab saya secara utuh. Saya sangat apresiasi atas kerawuhnya Bu Atiko di tempat kami. Bu Atiko, terus semangat. Saya tetap mendukung di belakang Ibu dan Pak Ganjar Mahfud. Kemudian ada hal-hal yang sifatnya ulah daripada orang yang tidak bertanggung jawab. Kebetulan di tempat kami marah. Itu di luar pengetahuan saya. Di luar izin saya, pengetahuan saya. Nggak tahu siapa yang menyebarkan itu, sehingga terjadi video yang menistakan kepada figur Ibu Siti Atikoh Ganjar Pranowo. Perlu dipahami, Bu Atikoh itu orangnya baik sopan. Bagaimana seorang ibu-ibu, putri-putri daripada suku Jawa. Apalagi saya kenal baik, beliau adalah putra daripada seorang ulama pengasuh pondok pesantren besar di Jawa Tengah. Bu Atikoh baik. Bu Atikoh sopan. Kemarin itu izin sholat belum sholat asar dengan Bupati Banyuwangi, saya persilakan untuk sholat di dalam saya. Nah,
Sebentar ya pemirsa, saya mute sebentar. Bu Atikoh itu belum sholat, izin sholat. Itu perlu digarisbawahi ya pemirsa. Beliaunya izin sholat karena belum sholat. Jadi apa kemarin klarifikasi? Kita lanjutkan lagi pemirsa. Waktu itu tak sepengetahuan daripada protokoler yang mendampingi Bu Atikoh. Jadi sekali lagi saya sangat mengecam pada para pihak yang telah menyebarkan video-video yang tidak sepantasnya di-share karena kejadian itu di tempat saya. Jadi Anda siapapun orangnya, termasuk Gus Pukat Pleret, jangan kurang ajar dengan saya. Jangan kurang ajar, saya nggak kenal saudara. Saudara juga nggak kenal saya. Tapi saya tahu rekam jejak Anda. Hari ini saya berjuang bukan atas nama Gus Pukat, tapi saya berjuang atas diminta oleh sahabat saya. Gus Huda yang meminta data ke saya. Sedangkan kalau saya adalah ketua Kabupaten Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabila, saya bertanggung jawab terhadap video ini. Sangat mengecam dan saya tidak bertanggung jawab. Saya tahu YouTube dari Gus Puat itu. Jadi tolong Gus Puat, sampai harus berikan klarifikasi. Kalau enggak sampai berhadapan dengan saya. Sampai berhadapan dengan saya. Ingat, nih Ki Ageng Bumisoyo, Blambangan, Banyuwangi. Terima kasih demikian Bapak-bapak bagi klarifikasi yang saya lakukan. Karena saya didatangi oleh sahabat saya dan saya nggak terima tempat saya dipermalukan semacam ini. Bu Ganjar, Pak Ganjar, Pak Mahfud terus berjuang. Saya di belakang jenengan. Selamat sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, ini hal yang sangat memalukan. Memalukan siapa? Saya cukup miris. Ketika video itu beredar, saya jujur menangis saat itu pemirsa. Apalagi ada video yang barusan saya terima dan saya berpikir keras untuk mengupload apa tidak video ini pemirsa. 4 hari saya tahan video itu untuk tidak saya upload. Tetapi secara naluri saya harus menyampaikan kepada publik bahwa ini adalah suatu pernyataan sikap yang semuanya harus melihat dan semuanya bisa menghitung dalam membuat suatu pergerakan. Siapa martir yang dijadikan oleh mereka, oknum-oknum yang punya kepentingan untuk merusak nama Pak Ganjar Pranowo? Sahabatku berkomentar di kolom komentar. Siapa yang pertama kali menunjukkan video itu? Tentunya dia adalah yang merekam podcast tersebut. Jadi kita lihat pemirsa, dari apa yang terjadi, apa klarifikasinya, dan hari ini dari Blambangan menyatakan pernyataan tentang kejadian di Blambangan Banyuwangi. Silakan sahabat-sahabatku menilai. Silakan sahabat-sahabatku semuanya menilai. Ada kepentingan apa di balik ini? Sehingga tidak mau berpikir yang rasional. Mungkin berpikirnya bahwa semua itu bisa didramatisir. Saya tahu pelakunya. Oknum itu, yang pasti saya tidak sebut namanya, yang mengambil video itu. Harusnya kalau dia memang mau mendukung suatu perjuangan, taruhlah ke 03. Hal yang seperti itu harusnya tidak di-up. Taruhlah tidak mendukung 03, mendukung 02 atau siapapun. Bukannya video gagal itu justru mempermalukan perjuangan Zuriah Wali Songo. Kenapa akalnya tidak digunakan? Dan saya heran, masih saja dipercaya. Siapa yang dirugikan di sini? Gus Wat Pleret. Gus Wat Pleret dinyatakan seolah-olah Gus Wat Pleret paling bersalah di situ. Dan saya menangis pemirsa.
Kenapa saya menangis? Saya kenal betul secara emosional daripada Gus Fuad Pleret. Saya berbicara dengan beliaunya secara pribadi. Saya telepon beliaunya. Saya menyampaikan keluh kesah saya terhadap apa yang terjadi. Kalian tahu nggak sih? Gus Fuad Pleret diserang kanan kiri. Dianggap Gus Fuad Pleret mencela-mencele. Gus Fuad Pleret tidak punya pendirian. Apakah kalian tahu di balik itu bagaimana seorang Gus Fuad Pleret? Saya harus bicara supaya teman-teman semuanya tidak menyerang membabi buta kepada Gus Fuad Pleret. Gus Fuad Pleret itu martir. Gus Fuad Pleret itu diperalat oleh sengkuni-sengkuni itu untuk mencapai tujuannya apa? Menggiring suara ke 02. Mereka tahu siapa yang layak untuk dijadikan martir. Ya, Gus Fuad Pleret. Kenapa? Beliaunya punya channel besar dan apa yang disampaikan Gus Fuad Pleret berpengaruh besar di media sosial. Makanya ketika ada suatu video yang menyatakan untuk Gus Fuad Pleret klarifikasi, saya cukup memaklumi karena itu memang sangat menyakitkan. Tapi secara emosional mereka tidak tahu. Saya tidak tahu apa yang dibisikkan kepada Gus Fuad Pleret sebelum mengupload atau meng-share video itu. Tapi sosok Gus Fuad Pleret adalah sosok orang yang beliaunya saya sangat tahu sekali beliaunya adalah orang yang idealis. Beliaunya baik. Ketika beliau baik kepada siapapun, beliaunya tidak akan menaruh rasa negatif thinking ya kepada siapapun. Beliau akan menerima dengan baik semuanya. Tapi apa yang terjadi? Gus Fuad Pleret dijadikan alat untuk suatu kepentingan oknum-oknum itu. Mikir nggak sih? Mereka ketika mengorbankan Gus Fuad Pleret. Gus Fuad Pleret dikorbankan di sini. Itu kacamata saya. Bahkan arah politik dari Gus Fuad Pleret pun saya tahu. Kalian tahu nggak sih? Putra dari Gus Fuad Pleret yang pertama. Beliaunya hari ini masuk ke PDI Perjuangan. Silakan kalian berpikir semuanya. Jadi Gus Fuad Pleret tidak seperti yang kalian pikirkan dan mereka pikirkan. Gus Fuad Pleret adalah martir oleh oknum-oknum yang punya kepentingan. Untuk apa? Bukan memecah suara, melainkan menggiring secara halus kepada salah satu paslon yang mereka inginkan. Yang mereka inginkan, yaitu 02. Dan channel Gus Fuad Pleret lah yang dijadikan kendaraan. Jadi kalian yang bermain di belakang, bukan Kiai Fuad nggak paham. Beliaunya itu seorang pemimpin. Beliaunya adalah leader. Dan beliaunya akan memberi ruang kepada siapapun untuk menyampaikan aspirasinya. Beliaunya tidak akan melarang orang menyampaikan suatu pesan. Ini negara demokrasi. Sepakat tidak sepakat, Kiai Fuad akan menghormatinya. Itu yang saya ketahui. Dan karakter dari Kiai Fuad, jangan salah. Beliaunya adalah nasionalis sejati. Dan tidak mungkin beliau bergeser kemanapun. Saya berani menyampaikan pesan ini dan saya menjamin itu. Jadi untuk sahabat-sahabatku semuanya, mohon untuk berpikir ulang. Efek yang ditimbulkan oleh oknum-oknum sengkuni itu yang akhirnya secara tidak langsung mengadu Kiai Fuad, Gus Fuad Pleret dengan
orang-orang yang mungkin sebelumnya berpikir positif terhadap Kiai Fuad, mungkin saatnya lah kali ini mereka harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Jangan hanya di politik sesaat, kalian korbankan orang-orang yang sudah baik dengan kita semuanya. Rasional lah dalam melihat suatu kehidupan. Saya seorang tim ses, tetapi bukan berarti saya kemudian taklid buta dan bermain dengan segala kelicikan. Na'udzubillah min dzalik, dan tidak mungkin itu saya lakukan. Sahabat-sahabatku semuanya, itu pesan yang ingin saya sampaikan kepada sahabat-sahabatku semuanya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya bisa mencermati pesan yang saya sampaikan, dan mari kita bersama-sama menjaga persatuan Indonesia. Terima kasih sahabat-sahabatku semuanya. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satset, tastes, oke, salam 3 jari.